Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali membahas salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu saraf, pada kitab tafsir. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk bab pertama, yaitu tentang ad-dhamir atau kata ganti. Sedikit kita murajaah apa saja dhamir yang ada di dalam bahasa Arab. Di antaranya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Barakallahu fik. Diulang terus dan dihafalkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk bab kedua. Kita beri judul definisi saraf, ai ta'rifu as-sarfi. Definisi as-saraf. Walaupun ini sudah kita bahas ya di kitab Taisir, di kitab Nahwu, tapi di sini insyaallah ya ada babnya tersendiri secara khusus. Langsung saja kita masuk pengertian saraf. Saraf ya atau tasrif, bisa juga dengan menggunakan kata saraf atau tasrif. Secara bahasa maknanya adalah perubahan. Secara bahasa maknanya adalah perubahan. Adapun secara istilah di sisi orang-orang Arab, ahlul lughah bahasa, adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata. Kalau nahwu kemarin kita bahasnya kedudukan kata. Sekarang yang kita bahas adalah perubahan makna kata. Baik nanti bentuknya kata benda atau kata kerja. Dan perubahan ini disebabkan dengan adanya perbedaan bentuk wazan atau pola dari setiap kata. Ya, jadi ada makna kata dipengaruhi oleh apa? Wazan atau pola. Jadi kata dasarnya sama. Misalkan kata dasarnya nun, ya, shad dan ra. Nanti masing-masing dari kata dasar ini memiliki pola yang berbeda-beda sehingga apa? Maknanya pun berubah. Ya, maka apa maknanya pun berubah. Tips belajar ilmu saraf, ya, ilmu saraf atau tasrif itu seperti halnya kita belajar imbuhan. Nah, ini kita analogikan pada bahasa Indonesia. Nanti kita temukan ada awalan, ya, ada sisipan, ada akhiran pada kata dasarnya. Ini pada kata dasarnya. Ini kata dasarnya ini. Nanti akan ada tambahan di tengah, di awal atau di akhir, mengakibatkan maknanya pun jadi berubah. Itu ilmu saraf, ya, tugasnya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia belajar, pelajaran, diajari, kemudian mengajar. Mungkin kata asalnya, kata dasarnya adalah ajar. Ada ketambahan di awal, di tengah, atau di akhir, sehingga maknanya berbeda. Pelajar berbeda dengan belajar. Begitu juga pelajaran, diajari, dan mengajar. Ya, ini kalau kita analogikan dengan bahasa Indonesia, dan di dalam bahasa Arab pun ada istilahnya dikenal dengan ilmu saraf. Barakallahu fiik. Sekarang tugas kita apa? Ketika kita mengetahui saraf itu membahas perubahan makna kata yang disebabkan oleh wazan yang berbeda-beda, maka perlu kita mengetahui wazan-wazan itu apa saja. Maka selanjutnya pembahasannya kita masuk mengenal macam-macam wazan. Sekarang kita mengenal macam-macam wazan. Dalam ilmu saraf banyak sekali bentuk wazan, banyak memang. Yang akan kita jumpai untuk kali ini kita akan membahas
wazan yang terdiri dari 3 huruf asli. Karena dalam bahasa Arab kata itu hukum asalnya terdiri dari 3 huruf asli. Jadi untuk muqaddimah di awal ini kita masuk dulu ya kata yang terdiri dari 3 huruf asli saja. Insyaallah kalau ini dipahami dengan baik dan benar, ya insyaallah ketika ada tambahan huruf yang lainnya akan mudah dimengerti insyaallah ta'ala. Perhatikanlah tabel berikut. Ya. Di sini kita ambil katanya dulu. Ada yang namanya al-fi'lul madhi. Fi'lul madhi artinya kata kerja lampau. Maka wazannya apa? Wazannya fa'ala. Fa'ala. Sekali lagi wazannya apa? Fa'ala. Contohnya di dalam penggunaan sehari-hari, baik nanti ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ambil fataha. Sama, wazannya sama, harokatnya pun harus sama. Di sini fathah, ya di sini fathah, di sini fathah, di sini fathah, di sini fathah, di sini fathah. Ya ini wazan fa'ala dari fi'il madhi. Contohnya adalah fataha, maknanya telah membuka karena dia kata kerja lampau. Selanjutnya ada kata al-fi'lul mudhari', artinya kata kerja sedang atau akan. Apa wazannya? Yaf'alu. Ada tambahan huruf ya di depannya. Yaf'alu. Contohnya yaftahu. Sama harokatnya semua. Enggak boleh dibaca di sini yafti misalkan. Karena di sini bentuk wazannya adalah fathah. Jadi dibaca yaftahu. Yaf'alu jadi yaftahu. Apa artinya? Akan atau sedang membuka. Karena dia adalah kata kerja sedang atau akan. Ini 2 wazan yang sudah kita dapatkan. Fa'ala yaf'alu. Ya walaupun nanti insyaallah ini akan kita bahas secara tersendiri pada bab-bab berikutnya insyaallah ta'ala. Kita langsung menuju wazan berikutnya. Ada kata masdar, artinya kata dasar. Apa wazannya? Fa'lan. Maka penerapannya apa? Fathan. Sama harokatnya. Nggak boleh dibaca fithan atau futhan karena wazannya adalah apa? Fa'lan. Artinya pembukaan. Selanjutnya ada ismul fa'il, artinya kata pelaku, ya, atau orang yang mengerjakan. Apa wazannya? Wazannya fa'ilun. Ada tambahan di sini alif setelah huruf fa. Ya, maka penerapannya apa? Fatihun. Artinya berbeda lagi, jadi si pembuka. Kalau kita perhatikan di sini berubah terus maknanya. Di sini telah membuka. Di sini berubah lagi sedang atau akan membuka. Di sini berubah lagi pembukaan atau pertolongan. Nah, ketika isim fa'il berubah lagi jadi apa? Si pembuka. Lanjut ada isim maf'ul, artinya kata objek yang dikenai pekerjaan. Apa wazannya? Maf'ulun. Nah, ada tambahan di awal mim, ada sisipan di sini. Wow, bacanya maf'ulun. Maka penerapannya apa? Maftuhun, artinya yang dibuka. Maftuhun, maf'ulun, sama. Ya, itu disebut dengan wazan isim maf'ul. Kemudian ada fi'il amr, artinya kata perintah. Wazannya apa? If'al. Wazannya if'al. Di sini dengan sukun. Maka penerapannya apa? Iftah. Sama, if'al, iftah. Berubah lagi maknanya. Jadi apa? Bukalah. Itu belajar sorof. Berubah makna disebabkan apa? Wazan-wazannya berbeda.
Selanjutnya ada fi'il nahi, artinya kata larangan. Apa wazannya? La taf'al. Sini wazannya la taf'al. Maka penerapannya la taftah. Artinya berbeda lagi. Jangan membuka. Di sini ada isim zaman, keterangan waktu. Ya, di bahasa Arab ada keterangan waktu. Apa wazannya? Maf'alun. Ada di sini tambahan mim. Di sini harokatnya fathah. Maf'alun. Ya, jadi penerapannya apa? Maftahun. Berbeda lagi maknanya. Jadi waktu membuka. Ada lagi namanya isim makan, artinya keterangan tempat. Wazannya sama, maf'alun. Contohnya apa? Maftahun. Sama. Ya, wazannya, penerapannya juga sama, beda makna. Di sini apa maknanya? Tempat membuka. Tapi nanti diketahui dengan konteks kalimatnya. Kemudian ada ismul alah, artinya kata alat. Wazannya apa? Mif'alun. Nah, sekarang di sini dikasih kasrah. Mif'alun. Penerapannya apa? Miftahun. Sama, hanya saja ketika orang Arab berbicara dipanjangkan di sini. Jadi miftahun. Artinya apa? Alat membuka. Nah, kalau di Indonesia kita terjemahkan dengan apa? Kunci. Karena kunci adalah alat untuk membuka. Berbeda lagi, jadi berubah maknanya disebabkan apa? Sekali lagi wazan-wazan yang berbeda. Kemudian di sini ada fi'il madhi majhul, kata kerja lampau tapi pasif. Apa wazannya? Fu'ila. Kita terapkan futiha, maka artinya telah dibuka. Apa yang menunjukkan pasif? Di sini kita artikan dibuka. Telah dibuka. Menunjukkan apa? Kata kerja lampau yang pasif. Kemudian yang terakhir ada al-fi'lul mudhara' al-majhul, kata kerja sedang atau akan menunjukkan pasif. Apa wazannya? Yuf'alu. Di sini dikasih ya, ada dhammahnya, di sini fathah. Apa penerapannya? Yuftahu. Maka maknanya pun berbeda lagi. Akan atau sedang dibuka. Mana yang menunjukkan pasif? Di sini kita artikan dibuka. Barakallahu fik. Itu wazan-wazan yang ada di dalam bahasa Arab dari fi'il madhi 1, fi'il mudhara' 2, masdar 3, isim fa'il 4, isim maf'ul 5, fi'il amr 6, fi'il nahi 7, isim zaman 8, isim makan 9, isim alat 10, fi'il madhi majhul 11, fi'il mudhari' majhul 12. Jadi total ada 12 wazan. Barakallahu fik. Coba sedikit kita hafalkan. Ya, perhatikan kita baca per kata. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Perhatikan ketukannya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. 3. Fa'ilun maf'ulun. 2. If'al la taf'al. 2. Maf'alun maf'alun mif'alun. 3. Fu'ila yuf'alu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ini wazan-wazan yang ada pada 3 huruf asli. Ya, dibaca, diulangi sampai kalian hafal. Barakallahu fik. Ya, insyaallah kalau ini lancar, wazan-wazan berikutnya insyaallah Allah berikan kemudahan yang menghafal wazan-wazan yang lainnya. Kita lanjutkan. Wazan-wazan ini lebih dikenal dengan istilah tasrif istilahi. Yang tadi kita talqin, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, seterusnya
dikenal dengan istilah tasrif istilahi. Adapun contoh dari fataha yaftahu fathan dikenal dengan istilah mauzun yang ditimbang. Adapun wazannya tadi fa'ala yaf'al. Wazan dan mauzun akan kita bahas di bab 3 insyaallah taala. Baca dan ulangi wazan-wazan tersebut sampai kalian hafal. Kita ulangi terus ya sampai apa? Sampai kalian menghafalnya. Barakallahu fiik. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa dimengerti. Barakallahu fiik, terkait dengan apa? Istilah atau definisi sharaf, kemudian wazan-wazan yang ada di dalamnya secara global. Kemudian di sini perhatikan ada latihan 1. Seperti biasa, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Contohnya nama lain dari sharaf adalah, kita tulis di sini jawabannya adalah tasrif. Dan seterusnya sampai nomor 10. Latihan kedua, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Ada ayat min syarri ma khalaq. Perhatikan kata khalaqa. Ikut wazan apa? Oh, ikut wazannya fa'ala karena harakatnya sama semua ini. Fa'ala ini katanya apa? Fi'il madhi. Maknanya apa? Kata kerja lampau. Begitu seterusnya ya'lamu, ikut wazan apa di sini? Katanya apa? Maknanya apa? Terus seperti itu. Barakallahu fiik sampai bawah. Kemudian di sini ada tugas peta pemahaman, ya dilengkapi ya wazan-wazan dari tasrif istilah. Kemudian kita juga tidak lupa hadirkan galeri istilah apa itu ilmu sharaf dan tasrif istilah. Jadi tasrif istilah adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Itu namanya tasrif istilah. Ketika fa'ala maknanya telah. Ketika yaf'alu maknanya sedang atau akan. Ketika fa'ilun menunjukkan makna apa? Si pelaku. Itu disebut dengan apa? Tasrif istilahi. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan kata mutiara dari hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatlah ilmu ya dengan buku. Ya, ilmu bukan hanya sekedar dipelajari, ya, dipahami, tapi catatlah ilmu-ilmu tersebut di dalam lembaran-lembaran, di dalam buku-buku. Ya, semoga dengan catatan tersebut bisa kita pahami kembali, kita murajaah kembali, dan kita amalkan serta kita ajarkan ya kepada orang lain. Barakallahu fiik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.